Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari di bab 3, yaitu materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Dimana sebelumnya pada minggu yang lalu kalian telah mempelajari tentang sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sini ada kaitannya dengan sifat taubat yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kaitannya dari sifat-sifat Allah, yaitu Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kita diwajibkan untuk selalu bertaubat, karena sekecil apapun kesalahan kita, pasti kita memiliki kesalahan itu sebagai manusia biasa. Nah, pada kesempatan hari ini kita hanya akan membahas tentang taubat saja. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan indikator dari capaian kompetensi pada pembelajaran materi tobat. Di antaranya 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, mengamalkan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian sifat taubat, menunjukkan contoh sifat taubat, menyebutkan dampak positif taubat, dan juga mengkomunikasikan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari sifat taubat. Kemudian Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran materi taubat, diharapkan kalian dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut oleh kalian masing-masing. Yang kedua, mengamalkan perilaku taubat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian dari sifat taubat, kemudian dapat menunjukkan contoh-contoh sifat taubat, dapat menyebutkan dampak positif dari sifat taubat. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mengkomunikasikan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif perilaku taubat. Nah, itu tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Sekarang sebelumnya kalian amati gambar yang ada di layar. Kalian pasti mengetahui ada seseorang yang sedang bertobat. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan, walau sekecil pasir debu yang menempel di kaca, sehingga akibatnya seringkali kebaikan itu terhambat. Tapi bukan berarti semua kebaikan itu tertutup begitu saja, karena di sini kita diwajibkan untuk selalu bertobat. Nah, itu yang harus kalian renungkan. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki hilaf dan salah. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari taubat, kemudian jenis dan syarat taubat, dampak positif dari taubat, kemudian juga perilaku yang membiasakan diri untuk bertobat,
kemudian juga kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif. Dan juga kalian bisa menyelesaikan evaluasi di akhir pembelajaran. Yang pertama kita pelajari tentang pengertian, di mana pengertian dari taubat itu adalah kembali menurut bahasa. Kalau menurut istilah berarti kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut pada kesempatan yang berikutnya. Jadi kembali ke jalan yang benar. Nah, itu pernah dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua Bani Adam itu pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah segera bertobat. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian setelah pengertiannya, kalian pelajari dalil perilaku untuk bertobat. Kalian bisa baca di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulumihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ya, artinya walaupun orang tersebut telah mencuri, tapi kalau ada kesempatan untuk bertobat dan tidak mengulang lagi pada kesempatan yang lain, Allah pasti akan mengampuninya. Itu dalil daripada sifat taubat. Nah, sekarang kita beralih kepada jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat di antaranya, taubat itu ada yang menyangkut terhadap dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga terhadap sesama manusia. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah. Di antaranya, yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat untuk melakukan lagi selamanya. Yang keempat, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Nah, yang sekarang kemudian taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa dosa berhubungan dengan sesama manusia itu ada 4 syarat, yang diantaranya meninggalkan perilaku dosa besar, yaitu sendiri, kemudian menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, kemudian juga yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. A. Apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Misalnya kalian pernah meminjam pensil yang ada di tas teman kalian, tidak meminta izin terlebih dahulu. Nah, kalian cepat kalian minta maaf kepada orang yang memiliki pensil tersebut. Contoh itu. Kemudian apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah atau menggunjing, hendaknya meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Jadi kalian misalnya pernah menggunjing teman kalian atau pernah memfitnah teman kalian, kalian cepat minta maaf dulu kepada teman yang pernah kalian fitnah.
Nah itu yang pertama kali minta maaf kepada sesama manusia dan juga harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita pelajari dampak positif dari taubat. Yang pertama, ada bagi diri sendiri, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalian tobatnya itu jangan tobat tapi kemudian melaksanakan lagi maksiat. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah melaksanakan jalan yang sesat. Kemudian yang ketiga, memperoleh simpati dari masyarakat lagi. Lanjut, kita ke dampak positif dari taubat bagi orang lain. Yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik bagi keluarga seperti masa lalu yang pernah melaksanakan maksiat. Kemudian yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Artinya keluarga tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi terhadap sifat-sifat yang pernah dilaksanakan oleh seseorang. Kemudian sekarang kita pelajari. Lanjut, kita akan belajar perilaku membiasakan diri bertobat. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Jadi kalian tetap harus banyak beristighfar karena kita sadar bahwa di dunia ini kita itu banyak kesalahan. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan yang baik sesuai kemampuan yang kalian miliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila ada orang lain yang berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalian dalam berteman, baik di rumah maupun di sekolah, kalau kalian mencari teman untuk bermain, itu kalian harus bisa memilah mana yang harus kita dekati, mana yang harus kita jauhi. Nah, supaya kalian berhati-hati dalam bergaul di rumah ataupun di sekolah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan juga tobatnya seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa baca nanti di layar. Nah, sekarang untuk kalian isi yaitu evaluasi. Terakhir, yang pertama, jelaskan pengertian taubat menurut bahasa dan istilah. Tadi sudah dipelajari ya. Yang kedua, tuliskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan taubat. Ketiga, sebutkan 3 syarat taubat menurut Imam Nawawi apabila berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebutkan 2 dampak positif bertaubat. Yang kelima, sebutkan 2 sikap membiasakan diri untuk bertobat. Nah, itu kalian isi, nanti tugasnya diserahkan ke Ibu. Terima kasih. Mungkin itu pertemuan kali ini tentang materi taubat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua. Kalian semua selalu menjadi anak-anak yang soleh, yang sering untuk bertobat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.